Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Trisnayani dengan NIM 210710022. Di sini saya akan membuat tutorial menggunakan SPSS, uji parametrik dan non-parametrik untuk memenuhi tugas kuliah statistik matematika. Dan selanjutnya kita mulai ke video. Nah, pertama-tama kawan-kawan bisa membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu yang sudah diinstal di laptopnya. Nah, yang pertama kita bisa isi variabel view-nya dulu. Dengan name yang pertama kita ketik hasil. Nah, yang kedua kelas. Di sini saya akan menguji parametrik untuk normalitas, homogen, dan uji T. Nah, untuk tipenya tetap numerik, width-nya 8, dan desimalnya kita bisa rubah menjadi 0. Nah, di value kelasnya kita bisa taruh value yang pertama itu eksperimen, add, yang keduanya itu kelas kontrol, add. Nah, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita isi data view-nya. Nah, data view-nya ini ada hasil dan kelas. Hasilnya ini hasil post-test data yang ingin kita cari itu di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini data saya sudah copy dari Excel, tinggal salin pada SPSS-nya agar tidak lama. Nah, di sini kelas eksperimen saya sampai nomor 22. Jadi di kelasnya kita taruh 1 sampai nomor 22. Nah, untuk nomor 23 sampai seterusnya untuk kelas kontrol kita taruh nomor 2. Nah, setelah isi data view-nya, untuk menguji normalitasnya bisa klik Analyze. Klik Analyze, ya. Deskriptif statistik, lalu ekspor. Explore. Di hasilnya kita bisa taruh di dependent list, sedangkan kelasnya di factor list. Untuk plots-nya kita centang untuk normality plot with test. Lalu klik continue, lalu OK. Nah, keluarlah hasilnya untuk uji normalitas parametrik. Nah, selanjutnya untuk menguji homogenitasnya bisa kita menggunakan data ini lagi, atau saya menggunakan data ini. Bisa klik Analyze lagi, lalu Compartments. Pilih untuk homogenitas itu one way ANOVA. Nah, di hasil bisa ditaruh di dependent list, sedangkan kelas di faktor. Lalu klik OK. Nah, keluarlah nih hasil homogenitasnya. Nah, untuk parametrik yang terakhir saya akan menguji uji T-nya ya. Bisa klik Analyze lagi, lalu Compartments, lalu Independent Sample Test.
Nah, untuk hasil bisa kita taruh di test variabel, sedangkan kelas di grouping variabel. Lalu definisinya kita bisa taruh 1 dan grup 2-nya 2. Continue, lalu bisa klik OK. Nah, di sini langsung dapat hasilnya independent sample test-nya ya, atau uji T-nya. Nah, untuk yang parametriknya sudah selesai, selanjutnya akan menguji SPSS non parametrik menggunakan SPSS. Nah, bisa buka lagi SPSS-nya, isi sama seperti yang sebelumnya tadi. Di variabel view-nya untuk nama pertamanya hasil, sedangkan yang keduanya kelas. Untuk tipenya numerik, width-nya 8 dan desimalnya bisa dirubah menjadi 0. Nah, untuk value-nya di kelas, di value pertama kita bisa taruh kelas eksperimen, add, lalu value yang keduanya kelas kontrol, lalu di add, oke. Nah, setelah mengisi variabel view-nya, bisa mengisi data view-nya. Nah, data view-nya di sini saya sudah mendapatkan data dan saya mengkopinya saja supaya tidak lama. Nah, di sini kelas eksperimen saya dari nomor 1 sampai 17, selebihnya kelas eksperimen. Jadi bisa kita taruh nomor 1 sampai nomor 17. Nah, dari nomor 18 sampai seterusnya nomor 2 untuk kelas kontrol. Nah, setelah mengisi data view-nya, kita mau menguji non parametriknya, yaitu dengan mengklik analyze, lalu pilih non parametric test, lalu legacy dialog, lalu bisa pilih two independent sample. Nah, untuk hasilnya bisa kita taruh di test variable list, sedangkan kelasnya di grouping variable. Nah, dan definisi grupnya kita bisa taruh 1, untuk grup 2-nya 2, lalu continue, dan kita centang di main with new karena mau menguji non parametric main with new, lalu klik OK. Nah, keluarlah hasil non parametric main with new test. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini langsung muncul hasilnya. Dan di SPSS ini bisa mencari uji-uji yang lainnya. Teman-teman bisa membukanya dari analyze ini, hanya memilih apa yang dibutuhkan. Nah, sekian hasil dari penjelasan saya untuk menggunakan SPSS, uji parametrik dan uji non parametrik. Saya tutup dengan ucapan terima kasih telah menonton video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.